Dosa kecil adalah kesalahan-kesalahan kecil atau tindakan-tindakan yang mungkin terlihat sepele jika dilakukan. Tetapi dosa tetaplah dosa, yakni pelanggaran terhadap hukum Tuhan yang baik, di mana bagi Tuhan semua dosa itu sama, upahnya adalah maut dan memerlukan pengampunan melalui Tuhan Yesus. Kita seringkali berpikir bahwa hanya dosa-dosa besarlah yang menjadi penyebab dari kehancuran atau datangnya banyak masalah di dalam hidup manusia, seperti mencuri, bersaksi dusta, berzinah, dan lain-lain. Namun, jika kita melihat lebih dekat, dosa-dosa kecil yang tampaknya sepele itu ternyata juga bisa menimbulkan masalah dalam hidup kita. Sebab kebiasaan berdosa bisa terbentuk dari dosa-dosa kecil yang kita abaikan dan terus-menerus kita lakukan. Orang bisa dengan mudah terperosok ke dalam kebiasaan berdosa yang pasti akan membawa kehancuran. Apa saja dosa-dosa kecil itu? Puji Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus dalam berbagai kesempatan sebenarnya telah memberikan kita petunjuk tentang dosa-dosa atau kelakuan buruk yang mungkin tampak kecil di mata orang, namun memiliki dampak buruk bagi kita di masa depan. Dan kami telah merangkumnya. Jadi, pastikan Anda menonton sampai selesai, karena pada akhirnya, dengan memahami dan mengatasi dosa-dosa kecil ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berkenan di mata Tuhan. Haleluya. Amin. Inilah 8 dosa kecil dalam kehidupan sehari-hari yang disampaikan Tuhan Yesus. 1. Suka menunda-nunda pekerjaan. Matius 5 ayat 23-24 tertulis, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbahmu itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Melalui ayat ini, sebenarnya kita mendapat petunjuk dari Tuhan Yesus bahwa jangan pernah menunda-nunda sampai besok apa yang dapat dilakukan hari ini. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang pentingnya menyelesaikan sesuatu dengan segera, terutama jika sesuatu tersebut melibatkan orang lain. Kita pasti pernah bertemu dengan seseorang yang selalu menunda-nunda pekerjaan. Dia berpikir bahwa dia masih punya banyak waktu untuk menyelesaikannya, dan akhirnya pekerjaan tersebut selalu menjadi terbengkalai. Menunda-nunda pekerjaan bisa berdampak negatif pada orang lain maupun diri kita sendiri pada akhirnya. Jadi, sebagai pengikut Kristus, janganlah kita suka menunda-nunda pekerjaan. Belajarlah untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan segera, terutama jika sesuatu tersebut melibatkan orang lain, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus lewat ayat ini. Haleluya. Amin. 2. Memiliki sikap egois. Yohanes 15 ayat 13 tertulis, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Egois adalah sikap mementingkan diri sendiri, merupakan lawan kata dari kasih. Tuhan adalah kasih, karena Tuhan tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mau memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Dewasa ini, banyak orang terjebak dalam sikap egois yang tinggi. Mereka berpikir hanya tentang dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Dari mulai koruptor sampai ke tukang tipu, semuanya itu adalah contoh hasil dari sikap egois yang tinggi. Seseorang yang sangat egois membuat dia selalu berpikir hanya tentang dirinya sendiri dan tidak memperdulikan efek buruk yang diterima oleh orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbuat kasih sebagai ganti dari sikap egois. Kita harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita, mulai memberikan perhatian dan bantuan ketika dibutuhkan orang lain. Karena kebahagiaan dan kesuksesan bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang orang-orang di sekitarnya. Kasih itu tidak egois, selalu siap membantu orang lain. Tuhan akan selalu memberkati orang yang berbuat kasih.
upah kita besar di sorga. Haleluya. Amin. 3. Membenci diri sendiri. Markus 12 ayat 31 tertulis, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bagaimana bisa kita mengasihi orang lain sementara kita itu sedang benci sama diri sendiri? Jika kita membenci diri kita, maka kita tidak mampu menuruti hukum utama yang kedua itu, yakni mengasihi sesama manusia. Terlalu keras pada diri sendiri, mudah terjebak dalam pola pikir negatif, sering meragukan kemampuan, dan selalu merasa tidak cukup, merupakan ciri-ciri orang yang membenci dirinya sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan kita pentingnya mencintai diri sendiri sebelum kita bisa mencintai orang lain. Ingatlah, Tuhan itu menciptakan manusia setara, memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi. Meskipun orang yang paling taat kepada firman Tuhanlah yang akan bersinar di masa depan. Jadi, sebenarnya tidak ada alasan untuk membenci diri sendiri. Iblislah yang seringkali mendakwa manusia untuk membenci diri sendiri. Kita harus melawan kuasa kegelapan tersebut dan segera mulai mencintai serta menghargai diri sendiri. Sehingga akhirnya kita pasti akan merasa bahagia dan nyaman. Dan yang paling penting, kita akan mampu mentaati hukum kedua yang paling penting, yaitu mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Haleluya, amin. 4. Suka berprasangka buruk. Lukas 6 ayat 37 tertulis, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang adalah terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Mulai dari berbagi gosip, membicarakan kesalahan orang lain, hingga menaruh curiga, bahkan sebelum orang itu melakukan kesalahan. Ironisnya, mereka seringkali lupa untuk melihat dan mengintrospeksi diri sendiri. Lewat ayat ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang pentingnya untuk tidak suka berprasangka buruk terhadap orang lain, untuk tidak menghakimi atau menghukum orang lain. Karena jika kita melakukannya, kita sendiri pun akan dihakimi dan dihukum. Kita percaya bahwa kebiasaan berprasangka buruk terhadap orang lain dapat membuat kita menilai mereka dengan tidak adil dan membuat hubungan kita dengan mereka menjadi jelek. Sebagai gantinya, kita harus belajar untuk berpikir positif dan lebih melihat diri sendiri. Apakah sudah hidup benar atau belum? Itulah yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Haleluya, amin. 5. Suka bersungut-sungut. Yohanes 6 ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Ada sebuah prinsip kehidupan yang tertulis di Amsal, yakni hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Seringkali kita cenderung bersungut-sungut, mengeluh tentang segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Ketika kita sering bersungut-sungut, maka semangat kita bisa menjadi patah. Mengeringkan tulang itu artinya energi kita terkuras. Bersungut-sungut hanya akan membuat semuanya menjadi lebih buruk. Inilah sebabnya Tuhan Yesus memberikan kita perintah untuk tidak bersungut-sungut demi kebaikan kita sendiri. Sebagai gantinya, kita harus mulai belajar untuk bersyukur, yakni menghargai hal-hal kecil dalam hidup kita, meskipun hidup tidak selalu adil. Tetapi dengan mengucap syukur, kita pun nantinya bisa mendapat perkenanan dari Tuhan yang sanggup berkuasa mengangkat derajat hidup manusia. Selain itu, tidak bersungut-sungut dan selalu mengucap syukur bisa menjadi alat kesaksian hidup untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya, amin. 6. Menyimpan dendam kepahitan. Matius 5 ayat 39 tertulis, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu,
melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Seringkali kita merasa kesal dan tersinggung ketika seseorang berbuat jahat atau menyakiti kita. Namun Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang pentingnya untuk tidak menyimpan dendam dan kepahitan di dalam hati kita dengan cara memberikan pipi kiri ketika pipi kanan ditampar. Mengapa Tuhan mengajarkan seperti ini? Karena orang jahat lahir dari orang baik yang tersakiti dan terus menyimpan dendam kepahitan. Jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita akan menjadi orang yang jahat. Jika kita terus menyimpan dendam dan kepahitan, akhirnya tidak ada obat yang dapat membuat kita kembali menjadi orang yang baik. Kita akan terjebak dalam kegelapan selamanya. Namun, Tuhan Yesus tidak ingin hal itu terjadi karena Dia mengasihi kita. Ketika kita disakiti, lebih baik kita mengalihkan pikiran kita dan mengingat momen ketika Yesus menderita di kayu salib, namun tetap memohon ampun bagi orang-orang yang menyakitinya. Dengan mengikuti teladan Tuhan Yesus, kita dapat memaafkan orang lain dan melepaskan dendam yang kita simpan dalam hati. Ini akan membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Haleluya, amin. 7. Kelalaian atau bersikap acuh tak acuh. Lukas 12 ayat 47 tertulis, "Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan." Tuhan Yesus dalam ayat ini membahas soal sikap acuh tak acuh. Ini berbicara tentang kesungguhan hati dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab yang diberikan. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat orang tua yang memberikan tugas kepada anak mereka. Meskipun anak tersebut melakukan banyak kesalahan dalam menjalankan tugasnya, orang tua tetap memberikan pujian karena anak tersebut berusaha sepenuh hati mengerjakan. Namun, jika ada anak yang tidak mau mengerjakan tugas atau bersikap acuh tak acuh serta mengerjakan setengah hati, maka orang tua tersebut akan merasa marah. Hal ini mencerminkan dosa kelalaian atau acuh tak acuh, yaitu ketika seseorang sudah diberikan tugas atau tanggung jawab namun enggan melaksanakannya dengan sepenuh hati dan menganggapnya remeh. Akibatnya, kelalaian tersebut dapat berujung pada bencana. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh dan penuh kesungguhan hati. Dengan begitu, kita dapat menghindari dosa, kelalaian, atau acuh tak acuh ini dan menjalankan tugas dengan baik serta meraih hasil yang maksimal. Haleluya. Amin. 8. Berbuat curang. Lukas 16 ayat 10-11 tertulis, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?" Ketika seseorang berbuat curang dalam hal kecil, meskipun tidak melanggar hukum dunia, sebenarnya telah melanggar perintah Tuhan ke-8, yaitu jangan mencuri. Berbuat curang sama saja dengan berbuat ketidakadilan, dan di mana tidak ada keadilan, maka konflik akan terjadi. Konflik akan menyebabkan penderitaan bagi semua pihak yang terlibat. Tuhan Yesus sangat sayang dengan masa depan kita. Oleh karena itu, Dia mengatakan bahwa kunci untuk sukses adalah dengan memulai dari setia dalam perkara kecil, tidak tergoda untuk berbuat curang, menerapkan kejujuran dan keadilan mulai dari yang terkecil. Dengan melakukan semua itu, kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Hal ini sangat penting untuk masa depan kita, karena kepercayaan adalah dasar dari hubungan yang baik dan sukses dalam kehidupan. Oleh karena itu, mari kita mulai dari hal-hal kecil dalam menjalankan hidup ini dengan setia, jujur, dan adil.
Semuanya demi masa depan yang lebih baik bagi kita dan orang lain di sekitar kita. Sebagai penutup, di mata Tuhan, semua dosa itu sama. Dosa akan mendatangkan kehancuran dan masalah. Dosa adalah pelanggaran perintah Tuhan. Dosa memperlebar dan menegangkan hubungan kita dengan Tuhan, yang merupakan sumber kebaikan. Kita seringkali melakukan dosa-dosa yang luput dari perhatian, karena kuasa kegelapan menghendakinya begitu. Hal ini dapat mengembangkan kebiasaan hidup berdosa dalam diri kita. Inilah yang menjadi misi dari iblis. Semuanya ini bertujuan untuk membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang dan akhirnya menjadi orang jahat. Karena untuk menjadi orang baik, kita harus selalu dekat dengan Tuhan, sumber kebaikan. Oleh karena itu, berusahalah menjauh dari dosa sekecil apapun itu dan perkuat hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, pertobatan, memuliakan, dan hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Jika kita melakukannya, maka Tuhan pasti akan memberkati kita dengan hal-hal yang tidak dapat kita bayangkan indahnya. Haleluya! Amin. Jika berkenan, berikanlah like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.